Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GPDI Anugerah Rampit, di pusat maupun di cabang-cabang, bahkan seluruh anggota keluarga dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera Allah terus menyertai kita semua, kebaikan Allah terus menyertai kita semua. Kita percaya bahwa sampai saat pagi hari ini kita boleh ada semua karena pertolongan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan sama-sama berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan kemurahan-Mu yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terbukti pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada karena Engkau Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang malam, bahkan hari baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bahkan sebelum kami mendengarkan renungan firman-Mu saat pagi hari ini, Tuhan kuduskan layakan kehidupan kami sehingga kami boleh berkenan kembali untuk mendengarkan bahkan menerima setiap kebenaran firman-Mu. Engkau memakai hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk melayani pagi hari ini. Bahkan setiap kami jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kami berada, kami rindu, kami haus akan Engkau Tuhan. Bila setiap firman-Mu boleh menyegarkan kami, memenuhkan kami kembali, sehingga terus sukacita boleh kami rasakan di dalam Engkau Tuhan. Setiap kuasa iblis yang berusaha untuk merebut firman-Mu, kami tolak, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan beracar di tengah-tengah kami. Tuhan menaungi setiap hati kami, rumah kami, kediaman kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini renungan firman Tuhan berjudul God Will Provide. Dalam bahasa Indonesia dikatakan Allah akan menyediakan. Sekali lagi, God will provide. Dalam bahasa Indonesia dikatakan Allah akan menyediakan. Terambil di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Tapi kita juga akan baca di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dalam judul perikop, kepercayaan Abraham diuji. Ayat yang pertama dan kedua, demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kita lompat di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, iya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya, Abraham, Abraham. Sautnya, iya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal padaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor anak domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukan. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat yang ke-14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Puji nama Tuhan. Saya akan fokus di ayat yang ke-14 dan saya akan bacakan ulang dalam New King James Version. Dalam bahasa Inggris dikatakan, and Abraham called the name of the place, the Lord will provide, and it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be provided. Sekali lagi saya akan bacakan, and Abraham called the name of the place, the Lord will provide. Tuhan menyediakan. Dalam bahasa Ibrani kita seringkali mendengar kata Yehovah Jireh. Dalam bahasa Inggris menyediakan berarti kata provide.
Dan ini membentuk kata providence yang artinya pemeliharaan yang baik. Yang berarti ketika Tuhan menyediakan, akan ada pemeliharaan yang baik yang daripada Tuhan sendiri. Contohnya yaitu Abraham. Kita tahu bahwa Abraham adalah tokoh Alkitab yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dia memiliki iman dan ketaatan yang luar biasa dalam melaksanakan perintah Tuhan. Dan kita tahu kisah ini bahwa ketika Abraham mengorbankan anaknya Ishak bukan perkara yang mudah saat itu ketika kita memposisikan diri sebagai seorang orang tua. Tetapi Abraham tidak bertindak dengan perasaannya sendiri sebagai seorang orang tua, yaitu ayah daripada Ishak, tetapi Abraham bertindak sesuai dengan perasaan Allah, sehingga ia mampu dan mau untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau, melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan Abraham. Terkadang kehendak Tuhan datang dalam kehidupan kita harus kita kerjakan, dan kita juga harus mengesampingkan kehendak kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang yang Allah suruh untuk melakukan kehendaknya. Contohnya, Abraham menerima satu perintah daripada Tuhan di mana dia harus mempersembahkan anaknya. Terkadang untuk bertindak ada yang namanya kehendak diri sendiri dan ada yang namanya kehendak Tuhan. Tetapi Abraham tetap melangkah maju untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Sebagai orang tua, wajar saja ketika itu mungkin Abraham merasa sedih, dia merasa gelisah, dia merasa cemas. Masakan dia harus mempersembahkan anaknya yang tunggal, dia harus melihat anaknya yang tunggal itu mati di hadapannya. Tetapi dia tidak bertindak demikian, dia bertindak sesuai dengan perasaan dan kehendak Allah. Terbukti dalam ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan bahwa Abraham dengan begitu yakin mengatakan bahwa Allah sendiri yang akan menyediakan. Ini menjadi bukti bahwa iman Abraham sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh bertumbuh di hadapan Tuhan. Dia mempercayai sungguh-sungguh apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia tidak sekedar melaksanakan perintah Tuhan, tetapi dia benar-benar melangkah dalam rencana Tuhan. Dan pada akhirnya memang terbukti bahwa iman Abraham menghasilkan buah yang manis. Kita tahu di akhir dalam pembacaan ayat firman Tuhan tadi dikatakan bahwa malaikat Tuhan datang dan dia benar-benar melihat Abraham sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, sehingga Allah sendiri yang memberikan pengganti, yaitu seekor domba jantan di belakang Abraham sebagai pengganti Ishak, sebagai pengganti korban bakaran yang harus dipersembahkan di hadapan Allah. Dan sebagai bukti bahwa Allah lah yang menyediakan sehingga ada pemeliharaan dalam hidup Abraham dan dalam hidup Ishak yang berasal daripada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, dalam kondisi-kondisi saat ini di sekitar kita, ada kalanya kita merasa takut, cemas, bimbang akan waktu-waktu yang akan kita lalui di depan. Kondisi dunia yang tidak menentu, yang mempengaruhi keluarga, pelayanan, pekerjaan Tuhan, pekerjaan kita, usaha, bahkan keuangan, perekonomian, dan hal-hal yang lain. Terkadang kita merasa, Tuhan, apakah saya mampu, apakah keluarga saya mampu untuk melewati hari-hari di depan, sementara setiap harinya terasa sangat susah, terasa sangat menakutkan, berada di luar sana, hidup sebagai orang-orang yang ada di waktu-waktu yang saat ini. Tetapi ada hal-hal yang bisa kita teladani daripada Abraham saat pagi hari ini, sehingga kita pun juga bisa merasakan pemeliharaan daripada Tuhan, bahwa Allah sanggup menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Allah yang sanggup memberikan segala sesuatunya yang terbaik dalam kehidupan kita. Prinsip-prinsip hidup apa yang dapat kita teladani daripada Abraham, yaitu dia mengenal Allah dan mempercayai firman Allah dengan benar dan sungguh-sungguh. Sekali lagi, Abraham mengenal Allah dan mempercayai firman Allah dengan benar dan sungguh-sungguh. Abraham tahu siapa yang memberi perintah kepadanya. Dia tidak protes, dia tidak memiliki keraguan, tetapi dia hanya taat melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, dia hanya taat melakukan firman Tuhan. Mempercayai Allah dan firman-Nya adalah kunci dalam menerima berkat, pemeliharaan, dan janji Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita menerima dua hal itu, yaitu dengan cara takut akan Allah, yang menjadi ayat pokok dalam poin ini di ayat yang ke-12. Ketika malaikat Tuhan datang kepada Abraham, dia berkata, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia,
Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Takut akan Allah di sini yaitu memiliki sikap menghormati akan otoritas, kuasa, wewenang, dan keputusan Allah yang memberi perintah dalam kehidupan kita. Sekali lagi, takut akan Allah berarti memiliki sikap menghormati otoritas, kuasa, wewenang, dan keputusan Allah terhadap kita yang diberi perintah, yaitu Allah sendiri yang memberi perintah dalam kehidupan kita. Yang kedua, melakukan sesuatu sesuai dengan perintah disertai dengan ketaatan. Melakukan sesuatu sesuai dengan perintah dan disertai dengan ketaatan. Abraham dapat perintah untuk mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Dan Abraham memang bertindak demikian. Abraham melangkah ke sana bersama dengan Ishak, membawa setiap perlengkapan-perlengkapannya yang ada untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal di hadapan Allah. Dia tidak melenceng ke kanan ke kiri, dia tidak melakukan hal-hal yang lain yang tidak diperintahkan Allah, tetapi dia hanya sungguh-sungguh melakukan perintah Allah dalam kehidupannya untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kita tahu bahwa taat itu tidak mudah. Taat selalu identik dengan kata setia. Abraham bukan hanya taat di hadapan Tuhan, tetapi dia memang setia mengikut Tuhan. Kemanapun Tuhan utus dia, kemanapun Tuhan memerintahkan dia untuk pergi, dia hanya taat mendengar, dia setia melakukan firman Tuhan. Bahkan pada akhirnya pun Abraham boleh melihat pertolongan yang luar biasa. Kita tahu bahwa menjadi anak Tuhan yang hidup taat dan setia tentunya disertai dengan setiap ujian, cobaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Tetapi prinsip-prinsip ini boleh terus kita teladani, boleh terus kita contoh dalam hidup Abraham, bahwa orang yang taat kepada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan berikan berkat-berkat yang luar biasa. Dan seterusnya, hal apa yang dapat kita dapatkan ketika kita taat, ketika kita takut akan Tuhan, sesuai dengan konteks firman Tuhan saat pagi hari ini di ayat yang ke-13 dan 14, bahwa Allah akan menyediakan apa yang kita perlukan. Di ayat yang ke-13 dan yang ke-14 dalam Kejadian 22 dikatakan dan bahwa bisa kita simpulkan Allah akan menyediakan apa yang kita perlukan. Kita bisa bandingkan dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 bahwa apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, Tuhan sanggup menyediakan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Hal yang kedua yang dapat kita dapatkan ketika kita taat dan takut akan Tuhan adalah di ayat yang ke-15 dan yang ke-17 dapat disimpulkan bahwa kita sanggup menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bahkan ada berkat melimpah untuk keturunan kita, untuk orang-orang yang beserta dengan kita, untuk lingkungan kita, untuk keluarga kita yang lain. Dan yang ketiga, di ayat yang ke-18 dikatakan kita bisa menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kita. Terlebih saat ini kita bisa menjadi berkat bagi bangsa negara kita, bagi lingkungan sekitar kita, bagi masyarakat di sekitar kita, dan bagi pemerintahan yang ada. Tidak terkecuali bagi semua orang yang kita temui, ketika kita takut akan Tuhan, kita taat akan perintah Tuhan, berkat-berkat itu bukan hanya datang untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, tetapi bagi keluarga kita, bagi sanak saudara kita, anak-anak, menantu, cucu-cucu kita, bahkan lingkungan sekitar kita, terlebih bangsa negara ini yang saat-saat ini membutuhkan dukungan doa bagi setiap kita, anak-anak Tuhan yang ada. Khususnya kita harus tetap berdoa bagi bangsa Indonesia, bagi seluruh dunia ini yang saat-saat ini digoncangkan dengan virus corona ini. Tetapi biarlah ketika kita memiliki iman yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki firman Tuhan, bahkan saat pagi hari ini kita diingatkan untuk kita boleh tetap takut akan Tuhan, kita taat dan setia melakukan perintah Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan lah yang akan memberikan bagian dalam kehidupan kita. Ketika kita takut akan Tuhan, kita taat dan setia melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita, terlepas dari setiap masalah, persoalan, pergumulan hidup di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu, menakutkan,
kita akan tetap menerima dan merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di hari-hari mendatang. Mungkin secara manusia pemasukan kita menurun, jam kerja kita berkurang, tidak ada hal-hal yang dapat dipastikan untuk kita bisa memenuhi keperluan kehidupan kita sepanjang hari ke depan. Tapi kita percaya bahwa ketika kita memiliki iman seperti Abraham, bahwa sebelum kita bertindak, kita menyerahkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan, walaupun kita belum melihat, asalkan kita memiliki percaya. Kita percaya Tuhanlah yang akan sanggup menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, bahkan jauh daripada itu. Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, asal kita taat dan setia, kita takut akan Tuhan, kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita melakukan terlebih dahulu bagian kita, maka Tuhan juga akan melakukan bagiannya dalam kehidupan kita. Kita akan tetap bersuka cita, kita akan tetap percaya, bahkan kita akan tetap memiliki iman yang teguh, karena kita percaya Allah kita adalah Allah yang mampu menyediakan segala sesuatunya. Allah kita tidak terbatas, karena kita tahu Allah kita memiliki kuasa yang luar biasa. Allah kita yang mempunyai segala sesuatu di muka bumi ini. Kita percaya hidup kita ada di dalam tangan kuasa Tuhan, hidup kita ada dalam kehendak dan kedaulatan Tuhan. Sekali lagi, biarlah firman Tuhan ini boleh terus menjadi ingatan kita untuk kita boleh tetap taat dan setia. Kita takut akan kehendak Tuhan, akan perintah Tuhan, kita takut akan apa yang menjadi mau Tuhan untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika kita taat dan setia, Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita, tidak terkecuali untuk setiap kita yang ada. Tuhan sanggup memelihara, Tuhan sanggup mengadakan berkat-berkat yang luar biasa. Melalui siapapun Tuhan bisa gerakkan, melalui siapapun Tuhan bisa berkati kita, melalui apapun Tuhan akan sanggup membukakan pintu-pintu berkat bagi setiap hidup kita yang ada. Sekali lagi kita boleh tetap percaya, kita boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kondisi hidup kita, karena kita tahu Allah lah yang akan menyediakan segala sesuatunya. God will provide your needs, just obey and believe in Him. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Bila firman Tuhan yang sederhana ini boleh terus menjadi ingatan, kekuatan dalam kehidupan kita, untuk kita boleh terus memiliki iman yang tangguh di hadapan Tuhan. Kita boleh terus bertumbuh, berakar, berbuah lebat di dalam Tuhan. Kita boleh taat dan setia, takut akan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh melaksanakan setiap firman yang ada yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, dan kita boleh merasakan janji-janji yang luar biasa daripada Tuhan. Bukan hanya menerima janji, tetapi kita pun juga akan menerima bukti-bukti pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, tetap setia dan taat di hadapan Tuhan sampai pada akhirnya Tuhan memanggil kita. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur buat setiap kebaikan kemurahan Tuhan yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu tidak datang begitu saja Tuhan, tapi ada maksud dan rencana Tuhan untuk kami boleh tetap taat dan setia di hadapan Tuhan. Kami boleh melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami dengan takut akan Engkau, dengan taat dan setia di hadapan Tuhan. Karena kami percaya orang yang takut, taat dan setia di hadapan Tuhan, dialah yang akan menerima janji yang luar biasa daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan saat-saat ini, bahkan di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan yang akan beserta dengan kami. Tuhan berjalan bersama dengan kami, dengan keluarga kami, dengan setiap kami yang ada Tuhan. Tuhan tidak akan tinggalkan bangsa negara kami. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara ini, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa negara kami, TNI, Polri, tenaga medis yang bertugas dimanapun berada Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan kekuatan, penghiburan,
sukacita, damai sejahtera dalam setiap tugas yang mereka kerjakan. Bila penyertaan Tuhan terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Berkati setiap pasien yang saat ini Tuhan semakin bertambah. Tuhan berikan pemulihan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Engkau memberkati dengan kekuatan luar biasa dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami boleh terus berdiri bagi bangsa negara kami boleh membawa bangsa negara kami dalam setiap doa-doa kami yang ada Tuhan, karena kami tahu ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percayakan hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Setiamu kau menyediakan yang ku perlu, kau setia.